Karena menurut gue nggak semua yang by teori itu akan berjalan sesuai teori yang ada gitu. Karena yang udah gue temuin di lapangan itu beda banget sama yang teori. Mungkin lu ambil dikit kutip gak apa-apa lah. Tapi kalau untuk overall kayak menurut gue nggak usah. Itu lu akan saklek di teori itu dan gue pernah nyoba it doesn't work gitu. Jadi ya udah. Jangan sih menurut gue. Hai Sobat Bisa, kembali lagi ini di Sebisa Podcast. Masih bareng gue Nova Syifahul Hima. Nah kali ini kita beda nih, bintang tamunya 2 sekaligus. Sebenarnya beli 1 dapat 2 ya. Buy one get one ya. Gitu. Ini kita kedatangan bintang tamu yang luar biasa banget. Ini namanya Kak Della dan ini Kak Tias. Kakak-kakak ini kakak beradik. Karena nanti kita akan bercerita nih ya Kak ya. Cerita kita sangat berkelas dari kakak beradik yang memulai bisnis itu dari minus. Dari nol ya, dari nol banget. Bukan Pertamina aja ya. Dari nol. Bensin dong. Kak, ini kita tahunya kan ini namanya Kak Della, Kak Tias. Sebenarnya nama panjangnya siapa sih Kak? Nama panjangnya kalau aku Delani Dwi Nugraini Sani. Kalau ini Delani Ayuni Tias. Harusnya manggilnya Kak Della dan Kak Della. Iya. Kak Della 1. Oke. Kak Della dan Kak Tias saja ya, bukan Kak Delani 1, Kak Delani 2. Ini sebenarnya selamat datang nih di Sebisa Podcast, Kak. Ini kita sudah biasa untuk podcast mengundang orang-orang yang menurut kita sangat menginspirasi. Dan kakak beradik ini sangat menginspirasi sekali nih, Kak. Nah, bedanya podcast kita dari podcast-podcast yang lain itu kita punya banyak studio. Alias sebenarnya sih bukan studio milik sendiri ya. jadi kita selalu outdoor karena kita nggak punya studio milik sendiri. Jadi kita ke kafe-kafe, bukan ngamen ya, podcast ke kafe-kafe. Kak Della, Kak Tias, apa kabar nih hari ini? Baik. Jaya. Cuan. Kak, ngomong-ngomong mau sharing apa sih nih kita? Kita mau sharing gimana bangun bisnis dengan kakak adik karena itu susah. Itu susah, dua kepala jadiin satu itu susah. Gimana kita niti bisnis dari nol sampai sekarang ya belum sukses amat sih. Alhamdulillah masih ya udahlah, udah ada cuan lah ibaratnya gitu. Udah 5 tahun dijalanin bisnis dan ini bisnisnya jarang banget sih orang tahu. Mbak Nova juga kan sebenarnya belum tahu ya? Belum tahu sama sekali. Jadi aku spill nih Sobat Bisa. Jadi sebelum podcast ini saya spill di Instagramnya. Instagramnya itu Baby Craft ya. Baby Craft Instagramnya. Dan gue ngeliat, gue tuh baru tahu kalau ada bisnis penyewaan. Penyewaan barang-barang anak, bukan penyewaan anak. Barang-barang anak, terus bayi. Bayi, kayak borongan bayi. Iya, ada stroller. Oh, namanya itu. Gue belum punya anak jadi nggak tahu. Didoakan ya langsung. Dan jujur baru tahu ada namanya penyewaan. Kan gue taunya tuh yang namanya bisnis itu adalah jualan. Yang namanya bisnis jualan. Ini disewa gitu kan. Kan kalau menurut gue tuh kayak PR banget nggak sih nyewain terus habis itu ada kerusakan terus kita benerin, mending kita jual aja kelar gitu kan. Boleh nggak sih sharing dari awal kenapa bisa ada muncul ide untuk penyewaan bukan penjualan gitu? Ya. Jadi kan awalnya itu kan aku punya anak pertama nih Mbak. Nah kan kebetulan kalau anak pertama kan belinya udah lengkap tuh stroller lah, baby swing, pasti anak pertama pasti belilah nggak mungkin sewa. Terus akhirnya ada temen yang abis aku udah nggak makan, anakku makin gede jadi udah jarang lah pakai alatnya itu kan yang aku beli. Nah terus ada temen yang mau sewa, mau minjem lah buat sewa sih. Yes minjem dong nih, lo ada strollernya. Terus akhirnya oh iya ada, yaudah pakai aja. Aku mikirnya gitu kan. Terus pasti pikir oh ya bisa juga ternyata nyewain mainan barang-barang ini daripada di rumah nggak dipakai juga kan Mbak. Maaf mata duitan ya. Lebih ke cuan ya. Pantes cuan gitu. Apapun dijadikan cuan. Terus ya udah ambil pas mikir oh ya bisa juga ternyata disewa. Nah akhirnya ya udah barang-barang anakku dulu nih pertama kan kayak ya paling 10 barang nih kita sewain.
Akhirnya dari situ kita puterin uangnya, akhirnya kadang beli, ada yang beli baru, ada yang beli second, tapi kalau second ya kita pilih yang emang masih bagus gitu. Oke. Awalnya Kualitasnya gitu, lah ya, ya. kualitasnya. Murah tapi bagus lah ya. Iya. Iya, gua banget gitu. Kak Tias berarti udah punya anak nih sekarang. Udah, anak kedua. Berapa? Dua. Oh, kalau udah punya anak udah menikah berarti ya? Iya udah. Udah dong, Mbak. Kan gak lucu punya dulu baru nikah kan gak lucu ya. Kan bisa jadi ngejebak. Gak baik, gak baik, gak baik. Jangan contoh. Kalau Kak Dela Apa tuh? udah menikah? Oh kelihatan gimana? Enggak, masih single. Masih single. Kayaknya masih muda-muda gitu kan. Kak Dela kelahiran 96 menurut bisikan-bisikan gitu. Bener ya? Iya. Kalau boleh flashback nih dulu lahirnya di mana sih? Di rumah sakit? Oh enggak. Oh ya, di bidan ya. Nggak, maksudnya asalnya dari mana gitu, terus kenapa sekarang kan tinggal di Jakarta gitu kan, dari mulai bisnis ini atau apa gitu kan. Tadi kan udah di spill tuh kenapa adanya bisnis penyewaan ini. Oke. Nah, saya kilas balik nih, kenapa sih kok tahu-tahu ada di bumi Jakarta gitu untuk penyewaan ini gitu. Apa emang asli orang Jakarta atau gimana nih Kak? Dari lahir di Jakarta, tapi orang tua memang orang Semarang, orang Jawa Tengah. Jadi masih jawir banget ya, ngomongnya juga masih Jawa banget. Terus memang di Jakarta, sekolah semua di Jakarta. Waktu itu memang bisnis ini udah berjalan, tapi lagi ngambil kerjaan lah, ada di perusahaan media gitu di Jakarta, di Sudirman. Ngerasa kalau bisnis ini tuh lebih cuan daripada kerja di kantor ya. Oh iya gitu. iya. Akhirnya udah coba resign pas banget COVID tuh kalau nggak salah. Oh. Justru bisnis kita tuh naik pas COVID. Iya, Itu COVID naiknya membawa pas berkah COVID ya. ya, membawa berkah Buat banget. kita mau berkah. Iya. Akhirnya udah aku mutusin buat ya udah kita gue resign aja. Terus bisnis ini akhirnya jalan-jalan. Terus mutusin untuk ambil studi lanjutan setelah itu. Dan tesisnya pun tentang bisnis yang sama. Oh, perlu Anda ketahui nih ya, Kak Dela ini mahasiswi ITB loh. Dan Kak Tias mahasiswi UGM. Kok UGM-nya kecil banget ya? UGM. Udah lulus Kak? Belum. Terhenti. Kak Tias ini ambil S2 jurusan apa Kak? Manajemen. Manajemen di UGM, tapi masih berjalan belum lulus. Kalau Kak Dela ini ambil jurusan iya itu entrepreneurship. Wah, ITB loh. Luar biasa. Tapi masih single nih. Kak Tias sudah punya anak, tolong. Udah. Nah, tadi kan Kak Tias bilang kalau ini tuh sebenarnya idenya Kak Tias karena ada orang yang minjem alat scrollernya. Nah, terus ternyata nih Kak Dela nih numpang tenar kayaknya. Pansos ya. Iya. Ternyata Kak Dela mau membantu kakaknya gitu kan. Luar biasa sekali. Berarti kan kompak banget dong. Iya. Enggak juga. Ini kelihatan aja kompak di depan kamera. Pulang dari sini udah enggak. Oh, gini. Pencitraan. Iya, pencitraan artis kali ya. Enggak. Berarti sebenarnya ada berantem-berantemnya ya? Ada. Oh, banyak sekali berantem. Kayaknya itu hal kan yang dari biasa. tadi kan kata Kak Tias, ini ide saya ternyata dibantu oleh Kak Dela. Berarti yang mengayomi itu Kak Dela gitu. Iya, sebenarnya. Adiknya yang mengayomi kakaknya. Iya nggak sih? Iya kan dia ribut ya, Karena punya ini anak Mbak, juga. kan dulu di Magelang, karena Maaf, suami jangan berantem. Ini pukul-pukulan bener gitu. Saya adu di sini. ya jadi pertama kan aku di Magelang kan, emang ikut suami pindah-pindah, jadi akhirnya yang bisa handle di Jakarta Delani muda. gitu. Iya. Gitu. Jadi ya selama aku di Magelang Delani yang megang gitu. Ini bedanya 7 tahun ya kan? Iya, 7 tahun. Aku tahu banget dan saya ibunya. Anak ketiga jangan. Bukan ya. Iya, tapi nggak kelihatan beda jauh sih ya. Maksudnya apa nih? Maksudnya yang kelihatan tua ya. Goyang naik nih. Oke Kak, berarti ini kan udah idenya dari Kak Tias dan berjalan bersama ya, beneran kakak beradik yang kompak banget ya. Dulu pertama kali memulai ini tuh di tahun berapa? Kan sempat Kak Dela ini kerja gitu kerja di daerah Sudirman dan memilih resign karena mempertimbangkan yang lebih bercuan ini adalah bisnis keluarga ini. Betul sekali. Di tahun berapa boleh diceritakan sejarahnya sedikit? Tadi kan sudah bagian Kak Tias nih. Saya pengen tahu bagian Kak Dela biar nggak berantem gitu kan. Kayak agak nyebut Udah ya. berantem nih, Mbak. Agak nyebut ya. Sama gitu, jadi ngomongnya harus sama. Jadi kita mulai bulan Juni 2018.
mulai. Itu juga masih merintis banget, barang 1, 2, 3, itu juga barang-barang Masih kado. nyuci sendiri juga ya. Masih nyuci sendiri. Awalnya saya belum punya karyawan. Saya nyuci sendiri. Kadang-kadang nyuci kolam variasi itu bisa sehari 8 kolam nyuci sendiri tuh. Ada bocor, tambel sendiri, apa sendiri pokoknya. Terus akhirnya minta tolong mama, mah ini tolong bantuin gitu. Mama juga udah pensiun kan soalnya. Bantuin, kita lagi bisnis ini. Mungkin untuk pengiriman lah apa segala macam semua dikerjain sendiri. Kita pakai Gojek dulu ya. Gojek dulu masih Grab, pakai Gojek. Gosen, Gokar gitu. Boleh nyebut merek sih? Nggak boleh. Jadi iklan kan langsung. Nah akhirnya kita mikir, oh nih kayak bisnis udah ke develop nih gitu. Iya. Kita demand udah semakin banyak, akhirnya kita ngerasa butuh karyawan. Hire karyawan. Ya hire karyawan. Pertama ada karyawan kita, dia lulusan sarjana sih S1. Dan kebetulan dia bisa megang semuanya ya, bener-bener dari maintenance barang, dari inventory Nganter barang juga semua, nganter dia juga dia. Oh. Udah kira-kira 1 tahun lebih ya. 1 tahun lebih. 1 tahun lebih. Akhirnya kita hire lagi untuk orang warehouse, untuk admin gitu. Untuk digital marketing sekarang juga udah ada. Ya udah jadi ya ke build sendiri aja timnya gitu. Iya. Kalau boleh diambil kesimpulan berarti harusnya karyawan pertama itu ibu ya? Oh iya benar. Iya. Buat nyuci keuangan juga FYI nih ya, keuangan juga diatur sama karena kita ya percaya ya, lebih percaya. Walaupun mungkin ngambil dikit kayaknya nih, ngambil dikit. Karena kita nggak bisa hitung kan. Salah mulu itu kan. Iya. Boleh nggak sih spill kayak sebulan pertama nih penghasilannya dari berapa sih gitu sampai range berapa? Ya kalau boleh gitu kan. Kali aja kan sobat bisa nih menunggu. Wah ternyata bisnis penyewaan menjanjikan nih. Gitu. Gue resign juga deh, gue mau bisnis penyewaan ini kan. Oh jangan jadi banyak dong. Saingan dong. Kompetitor dong. Jadi saingan dong Pak. Iya juga ya. Tapi gimana dong? Ini kan Iya nggak apa-apa, inspiratif. Sebisa Project kan ya biar teman-teman sobat bisa tuh ada inspirasi buat usaha apa nih. Betul. Tapi nggak boleh sama bintang tamu. Nggak apa-apa, mungkin kita bisa merger ya nanti. Kalau boleh, kalau enggak ya nggak apa-apa skip aja. Range boleh kali. Boleh. Kalau awal banget mah Masih dikit 5, banget ya, ya. masih 2 juta, 5 juta lah masih awal bulan. banget. Awal banget gitu. Karena kan juga barangnya kan masih sedikit ya Mbak ya. Jadi untuk muterinnya cukup sulit ya. Kalau sekarang kan udah berkembang. Ya range-nya 3 digit adalah. Wow. 3 digit adalah gitu. Satu Bisa bulan. Project kalah loh 3 digit. Kan nanti on the way ke sana ya. Jadi tenang aja. Gitu. Kalau boleh tahu tuh barang pertama yang dipinjemin itu barang apa sih gitu? Kan ini kan ada kayak mainan anak-anak gitu kan. Terus kalau gue lihat tuh kayak mainan Barbie, prosotan. Ada big toys. Ya kan itu PR banget. Terus yang masangnya siapa gitu kan? Nah kalau lagi pertama kali memulai bisnis penyewaan ini yang disewa apa gitu kan? Dan siapa konsumen pertama? Waduh. Kalau konsumen pertama agak lupa ya. Tapi kalau teman-teman ada. Jadi kan yang biasa kita yang awal banget tuh barang-barang baby. Jadi kayak stroller, baby swing. Nah awalnya kita nawarin ke teman-teman dulu sih Mbak, masa lebih ke teman-teman yang kita kenal, yang deket. Itu ada sewa yang pertama kali. Terus baru kita promosiin di Instagram. Soalnya di IG-nya tuh followersnya artis-artis. Ih, luar biasa tuh. Itu endorse gratis soalnya. Jadi kita ngasih barang, dia promosiin gitu. Iya. Oh berarti kalau ada yang nyewa nih ongkir sendiri atau memang udah disediakan gitu? Enggak, itu ongkirnya dari ditanggung sama yang nyewa. Iya. Luar biasa berarti ya. Berarti nih sekarang nih boleh kasih tahu nggak sih dari yang karyawannya Ibu sekarang udah ada berapa karyawan nih? Sekarang kita ada 5 karyawan. Tapi memang nggak semuanya ada di warehouse. Maksudnya nggak semua ada di kantor gitu. Seperti digital marketing, admin itu nggak ada di kantor. Semua ya udah lu boleh WFH lah ibaratnya kayak gitu ya sekarang. Gitu. Ya memang aktif sekarang di kantor ya warehouse admin kita sama orang maintenance warehouse juga. Sama kurir juga sama kurir juga di warehouse gitu. Iya. Kan kalau gue mikir nih kenapa sih gitu bisnis kok penyewaan ribet nggak sih gitu kan? Habis dipakai berarti kita harus dicuci terus buat baru lagi kan maintenance-nya luar biasa. Kalau menurut gue ya kenapa nggak jual aja sekian gitu kan udah selesai gitu. Nah kalau sobat bisa boleh tahu ini boleh sharing dong Kak, apa ya bebannya tuh apa sih kalau untuk menyewa ya? Ya mungkin
setelah disewa ada kerusakan atau enggak ada yang robek terus kotor gitu kan. Dan ada nggak sih konsumen yang mungkin sedikit nakal yang harusnya sebulan nih sekian ratus ribu ternyata dia nggak nganterin sampai molor waktu 5 hari. Ada banyak mbak. Waduh, banyak dong. Kalau bisnis kan pasti ada resiko ya. Betul. Pasti ada resiko. Tapi alhamdulillahnya dari kita jalan 5 tahun berbisnis itu baru kayak ada 2 barang kita yang hilang. Memang kayaknya udah niat kayaknya kalau itu. Itu awal-awal ini sih mbak, awal usaha. Iya, gitu. awal usaha tuh ada yang kayak gitu. Yang curang-curang ada. Cuman maksudnya dibanding rentalan lain, case-nya sih kita alhamdulillah nggak banyak ya yang kayak gitu. Soalnya emang jelas banget kalau di IG ini kan ordernya via IG ya. Iya, itu jelas banget syarat dan ketentuan. Yes, Itu saya baca, wow Banyak gitu kan. sekali. Berarti ya banyak lah konsumen yang memang amanah lah Iya, ya. banyak. Ya, berakhlak ya BUMN. Promosi lagi ya? Ya berarti kan memang konsumen ya baik lah ya untuk responnya dan mengikuti syarat dan ketentuannya. Tapi pernah hilang 2 barang. Iya, 2 barang. Wah, rugi banget tuh kayaknya. Rugi lumayan. Rugi lumayan dan itu barangnya juga mahal. Yang agak mahal ya. Iya, soalnya memang ada barang-barang yang kategori-kategorinya nih. Yes, Ada yang small, ada yang Big toys, ada semua, ada buat baby. boleh dijelaskan itu apa yang kategori small, big ataupun per bulannya itu kan kalau aku lihat ya ada yang 300.000 per bulan gitu kan, ada yang sampai jutaan ya. Iya, ada. Boleh sharing Kak yang kategori barang apa gitu kan. Kali aja ada sobat bisa kan ada UMKM, mungkin ada resto yang butuh ada mainan anak-anaknya playground gitu kan. bisa sih banyak sih mbak, playground gitu, mini playground. Kalau yang baby sih biasanya kayak baby swing yang buat tidur itu loh mbak, yang buat tidur yang goyang-goyang supaya anak tidur. Saya pernah ada box bayi juga. Kadang-kadang ada belum ini ya, belum punya baby swing ya. Pernah ngeliat bayi. Ada box bayi juga, terus ada alat steril buat botol-botol itu kita juga ada. Kan biasanya kan botol-botol gitu buat susu kan di steril dulu. Itu juga ada. Untuk range-nya sih dari 200 ribuan sih mbak. Itu termasuk baby. Small ya? Ya enggak, itu baby. Baby stuff. Terus kalau yang small itu kayak sepeda. Terus balance bike yang sepeda buat keseimbangan itu ada. Terus perosotan juga termasuk, perosotan yang single itu termasuk small juga. Gitu. Kalau big toys itu ada rumah-rumahan. Kayak playhouse gitu. Terus ada brakiasi. Yang paling mahal tuh brakiasi yang mainan kayu. Jadi itu kan emang bagus buat motorik anak kan. Itu agak mahal karena pemasangannya pun juga sulit. Gitu. Biasanya yang nyewa-nyewa gitu mungkin kayak resto ayam-ayam Mikidi gitu kan. atau ada pesta gitu anak-anak ulang tahun atau gimana sih yang biasa nyewa gitu? Kebanyakan buat pribadi sih mbak, buat di rumah. Tapi kita bisa juga buat acara ulang tahun, bisa ulang tahun atau misalnya kumpul keluarga tuh banyak mbak. Bisa kumpul keluarga kan kayak lebaran atau acara Natal tuh bisa. Jadi tapi harganya beda sama pemakaian pribadi. Betul. Lebih mahal pemakaian pribadi? Enggak, mahal yang event. Karena resikonya lebih besar sih mbak kalau. Betul, karena banyak orang banyak anak kan yang make gitu. Ya, luar biasa sekali ya. Iya, kakak beradik ya. Bukan kembar ya? Saya pikir kembar, serius. Ternyata pas ngeliat, pas ketemu, enggak. Namanya kembar sih. Iya. Saya juga Delani Nova, enggak? Jadi 3 dong. Mau daftar ya? Ada manajernya. Kak, selama 5 tahun berjalan gitu kan, ada nggak sih kayak yang nyesel gitu, kenapa gue dari dulu aja nih gitu bisnis kayak gini, atau enggak malah yang apa sih bisnis kayak gini gitu kan. Ada lagi yang bercuan, kalau enggak nih bisa kali ya barang-barang sewa ini kita jual gitu. Ya kalau jual pasti ada sih, untuk barang-barang yang slow moving ya, kita nyebutnya slow moving. Karena kan ada depresiasi atas barang tersebut kan. Jadi lebih baik kita jual aja biar uangnya kita puterin lagi gitu, untuk dapat barang yang lebih baru lagi. Gitu triknya gitu. Tapi ya pasti gedek-gedeknya adalah namanya di dalam bisnis ya. Maksudnya pas menemu kesulitan kayak aduh nih bisnis gini banget sih. Semua lagi mungkin kalau lagi turun kan bisnis ada kali up and down lah ya gitu. Semua kok apa ya, maksudnya kita udah effort gede tapi kok dapetnya gini aja gitu, atau kayak udah kok kayak tadi dibohongin customer gitu. Padahal kita juga sebenarnya nggak mau merugikan customer, tapi kok customer merugikan kita gitu kan. Kadang-kadang suka sebel ya, tapi nggak apa-apa sih, so far so good sih.
So far so So good. good. Ya, so nice. Sana sosis dong. Kayak endler sekarang tuh. Kak Dela, Kak Tias, dari resiko yang tadi udah dialami ya, resiko untuk penyewaan barang-barang bayi ini, apa sih yang membuat Kak Dela dan Kak Tias tetap bertahan menjalani bisnis ini dan sampai akhirnya sekarang udah banyak banget yang tahu dan banyak banget yang memakai jasanya ya kan? Boleh kasih tips and trick atau enggak ya, kasih sharing lah, lu harus gini loh biar kayak gue gitu. Yang pertama Gimana? kayak Lo mau? kerja keras sih Mbak, maksudnya jangan menyerah, jangan pernah menyerah. betul. Kedua itu yang penting sih Konsisten. Ya, konsisten. Karena itu kalau nggak konsisten ya bisnis juga bakal bubar. Kalau Iya, misalnya betul. kita maksudnya yang bisnis kan naik turun, kalau misalnya pas turun ya udah kita tetap jalanin aja gitu, jangan udah tutup aja apa ya, kadang-kadang suka kayak gitu kalau lagi turun. Iya. Terus apa lagi deh? Niat sih yang penting. Niat Gitu. gitu. Dan ya udah lu jangan ngelihat langkah orang lain tuh udah sejauh apa, tapi lu lihat langkah lu sendiri. Karena kan kalau bisnis tuh kan ibaratnya lu ngeset pencapaian lu ngeset pemasukan lu, income lu segala macam, profit lu itu kan sendiri kan. Betul. Dibanding dengan kayak kita kerja di kantor, oke lalu udah dapat gaji sebulan tetap segitu gitu. Tapi disuruh-suruh. Iya. Oh kita juga boleh nyuruh-nyuruh diri sendiri ya kalau kita. Gitu. Tapi ya yang penting niat, tetap ya jangan pantang menyerah. Nah, bisnis up and down itu biasa banget, biasa banget. Kadang kan ada orang yang bisnis baru jalan, aduh gua nggak dapet cuannya nih, cabut deh gitu. Jangan kayak gitu karena selama masih ada demand-nya, hidup lu masih tenang-tenang aja sih harus. Dan Asik. berani mengambil resiko juga sih, Yes, Mbak. betul. Kalau nggak berani ya nggak bakal jalan. Pertama, Gitu. Yang pertama itu, berani nama ya, itu. ya. niat, terus berani, Ah, terus jangan takut konsisten. mengambil resiko Ya. dan konsisten ya. Konsisten, Itu konsisten pasti itu sih. Itu konsisten penting banget. Karena kadang pemula-pemula nih kayak, wah kayaknya gue bakal berhasil nih di bisnis ini. Ternyata pas nyoba, tahu-tahu bosen. Iya. Bukan karena down, bukan, Iya, tapi iya. bosen. Nyari lagi gitu kan. Iya. Nah ini benar-benar konsisten nih harus ada Iya, ya iya. dalam jiwa pebisnis. Iya, Asik. betul. Asik. Dan ya itu gunanya kakak adik. Di saat dia nggak konsisten, saya dukung. Di saat saya nggak konsisten, dia dukung. Jadi ya udah. saling Jujur mendukung. Li, gue tuh pengen nanya-nanya banget, kenapa sih memilihnya kakak beradik untuk berbisnis itu kan di rumah ketemu kakak lagi, Lo lagi ya, ketemu lagi gitu kan, 4L. kayak apa lu nggak punya teman gitu? Gitu. Karena gini Mbak, Ansos ya. karena kalau adik kakak kan hubungannya lebih deket ya, jadi kita lebih enak buat komunikasi, buat ketemu tuh lebih Iya. enak. Kalau sama temen kan kadang dia aja udah ada urusan lain, udah banyak acara dan segala macem lah. Kalau sama adik kan kayak ya udahlah kan dia juga kita gampang buat ketemunya tuh lebih gampang, Iya. komunikasi juga lebih gampang. Pernah berantem karena pembagian hasil nggak sih? Oh enggak. Berantem Wah, karena kalau pemikiran hasil- beda pemikiran. Pemikiran aja. Kalau Beda pembagian pemikiran. hasil sih Kalau belum ya. pertanyaannya terlalu internal itu sorry. Tapi untungnya dijawab loh. Karena beda Enggak. pemikiran aja. Kalau bagi hasil sih enggak ya. Enggak. Ya karena kita beda generasi kan. Oh, Ya iya. bisa dilihat. Oh iya juga sih, kayaknya yang lebih boros yang masih single. Iya. Jadi kalau aku iya gas aja. Kalau dia pertimbangannya banyak ya. Karena udah ibu-ibu tuh mempengaruhi sekali ya ternyata. Ya. Sudah jadi ibu-ibu gitu kan. Gue belum ibu-ibu. Ah, iya benar. Kita kayak sama deh. Oh iya, oh, gitu ya. Terima kasih banget ini luar biasa, ini masih setengah ini loh, udah berbaginya luar biasa banget ya kan, dari mulai dari pendidikannya aja luar biasa banget loh backgroundnya gitu Ya, kan, terima kasih. entrepreneur, terus manajemen, tapi pas loh tadi Iya. Kak Tias kan lebih ke memanage kan, iya. dan Kak Dela lebih memasarkan kan, wah. Dia memasarkan pas dirinya aja, banget, Mbak, ya. pas banget pakemnya gitu Iya, kan. betul. Kalau sekarang kan jadi pebisnis di dua-duanya. Iya. Kalau boleh tahu dulu itu cita-citanya pengen jadi pebisnis atau memang apa sih Kak? Kalau aku dari kecil emang suka jualan, Mbak. Waduh. Sebenarnya kita berdua emang iya. Suka Kita berdua jualan. emang suka jualan. Ibu nih yang nyuruh-nyuruh. Nah, ibu juga Buat bayar sekolah pebisnis ya? juga sebenarnya. Gitu. Dia dulu Turunan bisnis gitu ya. ya. Bisnis yang Sempat kecil bisnis lah. tambak. Apa? Itu Ya juga kakakku aku yang involve juga bikin gitu. dari awal juga. Aku juga jadi Lele. belajar bisnis, gimana sih pembagian uangnya. Ternak lele lah ya. Ya, Yes, ternak lele. betul. Iya, ya. Iya, enggak ada. Boleh Makanya darat ya. anaknya cewek-cewek nih. Ngeri ya. Gitu. Tapi emang harus sih ya, Iya. karena memang kalau pebisnis tuh semuanya bisa kita manage, Iya, dan benar. waktu pun bisa kita manage ya. Kalau karyawan kayak kerja di perusahaan, kita yang diatur gitu kan, yang tadi gue Jangan bilang. Curhat aja, curhat. Darat ya. Nanti bos saya nonton. Enggak Bu, saya jadi karyawan teladan.
Yang terbaik ya. Iya, cuman pengen jadi pebisnis juga. Iya, bagus. Ya kan sekarang lagi sharing nih, kan luar biasa banget. Ya kali aja gue juga ada kakak beradik gitu kan. Iya. Gue kakak beradik sama kakak gue gitu kan di rumah. Kalau ibu kan diawali dengan pebisnis ternak lele gitu kan. Gue ternak kucing gitu. Itu gak cuan, Mbak. Iya, jual loh. Banyak loh. bener. Iya. Kak selama ini kalau memasarkan nih, balik lagi nih di bisnis yang lagi happening gitu kan, yang mungkin sebenarnya teman-teman tuh banyak jarang yang nggak tahu bahwa ada bisnis untuk penyewaan gitu kan ya, termasuk gue sih sebenarnya. Nah sekarang ini udah mulai happening nih kayaknya Kak, karena gue searching juga udah lumayan banyak, cuman ya guanya aja yang kudet. Gue baru tahu sumpah, gue baru tahu. Dan sebisa project mengundang kakak beradik yang luar biasa ini, bisnisnya yang penyewa, asik. Dan gue tahu sekarang gue akan sewa mantan gue. Ngeri ya. Kakak boleh sharing kalau teman-teman yang mau menggunakan jasa mainan anak-anak gitu kan, gimana sih cara pesennya, atau ada di e-commerce atau di WhatsApp atau di IG atau apalah itu gitu. Bisa sebenarnya sih bisa sih lewat sebisa project ini gitu kan, di kolom komen nggak apa-apa, atau enggak di IG kita juga nggak apa-apa kan, ada di komentar gitu kan, di kolom komentarnya. Kalau pengen sewa gimana sih caranya Kak, dan harus bener-bener menaatin syarat dan ketentuan berlaku kan, harus di Jabodetabek kan. Gimana? Sebenarnya kalau misalnya untuk penyewaan, pertama masuk ke Instagram kita dulu di babyraf.jkt. Babyraf, F Fanta ya? Fanta, bukan V. babyraf.jkt. Iya. Di sini? Iya, langsung gitu. babyraf.jakarta, bisa lihat dulu katalog kita, karena di bio juga ada untuk katalog, udah kita bagi per jenis barang, per kategori barang. Nanti bisa hubungi admin kita di WhatsApp itu, atau bisa DM dulu misalkan mau tanya-tanya ini harganya gimana. Boleh nanya-nanya ya? Boleh nanya-nanya dulu. Dikenakan tarif nggak? Enggak kok, enggak. Bukan. Kita nanya-nanya nggak beli nggak apa-apa. Ya, gitu. Soalnya kan awal ada bisnis ini kan dari orang yang meminjam gitu. Ternyata berpikir cuan ya. Kalau aja bertanya terus berpikir cuan, nanya bayar gitu. Mungkin ada kayak gitu ya. Saya jadi kepikiran nih. Bisa jadi nih. Gitu. Adminnya saya boleh? Barang mahal kalau admin apa ya. Nggak bisa bayar nih. Aduh. Itu bisa melalui WhatsApp kita atau DM Instagram gitu. Nanti untuk kita kan syaratnya sebenarnya nggak ribet ya, nggak ada deposit juga. Nggak ada deposit. Kita pakai KTP aja. Itu juga foto KTP. Foto KTP. Selfie gitu? Enggak, pakai foto KTP-nya foto aja. KTP. Oh iya. Foto Nanti KTP. kalau selfie pakai KTP keluar limitnya, takutnya. Takutnya keluar limitnya nih, bahaya. Bukan nyewa, minjem. Bener. Tapi kan kalau buka rekening foto gitu kan, sambil selfie gitu ya. Kali aja sama gitu kan, soalnya kan itu worry banget, takutnya pakai KTP orang gitu. Kalau selfie sih dipakai Mbak, tapi kalau alamatnya beda. Jadi alamat kirim dan alamat KTP beda, itu baru kita mintain. Oke, ada verifikasinya ya. Iya, ada verifikasinya gitu. Berarti penyewaan by approve. Iya, kalau nggak di approve enggak. Ya iyalah, harus gimana sih? Nah, kalau nyewa kayak gitu, boleh ketentuan berlakunya, tadi kan belum diinfoin, boleh dari awalnya gimana, terus sampai akhirnya approve, dan harus ada kayak DP ataupun apa gitu. Oh iya, kalau awalnya itu kan hubungin admin, nanti admin kirim syarat dan ketentuannya, dan format ordernya ada Mbak, format sewanya itu tinggal diisi aja. Terus nanti setelah udah lengkap semuanya, kita kirim invoice dari admin. Setelah pembayaran baru barang bisa kita kirim gitu. Pokoknya semuanya harus bayar di awal. Bayar di untuk awal. ongkir dan untuk sewanya. Jadi kan ada ongkirnya juga, itu harus sudah dibayarkan di awal. Bukan hanya DP ya, tapi dibayar di dibayar full awal. payment. Full payment. Gitu. Bisnis keren. Jadi kita nggak cicil-cicil, nggak boleh nyicil-nyicil. Nggak utang-utang ya. Kayaknya resikonya sedikit ya. Amin. Tapi emang luar biasa. Maksudnya syarat dan ketentuannya itu yang menurut gue ya diharuskan untuk berbisnis, tapi ya konsumer tetap mau gitu kan menggunakan jasa ini. Berarti kan luar biasa banget gitu kan. Ada orang
oh apa sih kok bayar dulu, kan gue nggak tahu barangnya. Iya, Iya, yang ada sih yang kayak benar. Ada gitu, yang kayak ada gitu yang nggak banyak. yakin juga. Bawel lu ya. Karena sama ibu-ibu kan Ya, juga, Mbak, ini iya. beneran dikirim nggak nih, beneran Iya. ini, karena saya Tipikal. kok bayar dulu baru barang dikirim ya. Betul. Kalau sih biasa kayak jawabnya ya udahlah, lihat di Instagram aja kan udah ada Betul. review-reviewnya gitu, bisa cek Testimoni di lah ya ya, testimoninya, dari jadi testimoni. bisa dicek di Instagram aja Iya. gitu. Kalau gue ngelihatnya emang dari IG-nya, dan itu bagus-bagus banget barang-barangnya, lucu-lucu gitu kan, jadi pengen punya anak. Nikah dulu. Nikah dulu. Nikah dulu. Iya benar. Berarti kalau mau pesen itu hanya di IG Baby Craft aja ya? Iya, Baby Raf aja. Oh, Baby Raf. Iya. Namanya Baby Raf. Baby Raf. Baby Raf. Baby, ya. Oke. Kalau IG kakak sendiri apa sih? Aduh, di bawah ini ada nggak nanti? Nanti boleh nggak di sini? Nanti dia Dikasih bikin tahu. Ada di komentar. Nanti ada. Buat Tolong naikin editor. followers ya. Oke. Jomblo. Instagramnya. Asik. Aduh, Jomblo nggak ada? Jomblo Jomblo. Nggak ada. nggak ada. Nggak nonton kayaknya. Jadi bilangnya single aja. Instagramnya oke. Delany, DELANNY, Oke. DNS. Lo pasti Instagramnya. Delany Tias. Makin semangat pas lagi ngomongin IG-nya gitu kan. Secara Ini promosi ya. personal branding soalnya jadi Secara naik promosi ya. ya. Lupa DM gitu kan. Soalnya ibu nungguin calon mantu. Kalau Manas-manasan katanya sudah punya anak deh. Iya, dua, udah nggak guys. bisa. Udah nggak bisa. Tapi bisa untuk kerjasama. Iya, Bisa, bisa, guys, bisa. ya. Kali Bisa aja banget. jadi apa sih namanya? Investor. Afiliator ya? Apa sih namanya? Apa? Merger, Ah, merger apa? merger Reseller. bisnis. Oh, ada. Reseller boleh lah, boleh. Kalau nggak jadi admin lah ya. Iya, boleh. Nanti habis itu gue ngelamar nih admin nih. Aduh. Butuh penyewaan gitu kan. Penyewaan barang-barang baby. Iya. Hubungi Nova. Iya. Loh, jadi gitu. Kok jadi gue gitu yang promosi. IG-nya Kak Tias apa nih? IG-nya Delany Tias. Punya DE TikTok? lah. Enggak ada. Aku ada. Aku ada TikTok. Oh, Tapi ntar kasih tau di sini ya, TikTok. boleh. Boleh ya? Nanti gue follow. Tapi Oke. follow back ya. Iya, tenang. Ini lagi mulai merambah ke TikTok juga nih. TikToknya Oke. Meladi MELADI 1904. Gue jangan suruh ngulang. Nanti ada tulisannya di sini. Kakak, ini dari kakak beradik yang sangat menginspirasi banget, dan beneran obrolan tadi tuh bandit berkelas banget, luar biasa. Mantap. Mantap. Ada nggak sih kasih buat teman-teman sobat bisa itu biar semangat jadi pebisnis kayak gue nih gitu kan, kakak beradik dan dua-duanya sukses untuk bisnis di penyewaan ini gitu. Iya. Kasih tips ataupun kata-kata semangat gitu kayak Dari buat masing-masing kayak kali. gue. Masing-masing. Oh, udah. Wah, luar Dari biasa kamu nih. aja. Salah satunya nggak mau. Gue aja. Enggak, dia nggak mau nih. Soalnya memang kakak beradik biasanya sehati gitu kan. Apa yang diucapkan sama. Asik. Ini beda kayak. Lebih ke pengen berantem mulu. Kayaknya kalau berantem gara-gara gue nih. Lu menengahi mah. Enggak. Mediasi. Saya bikin geser gitu kan. Biar nanti pebisnisnya kurang satu karyawan, narik gue. Aduh. Ya gini sih pesannya, karena kita mulai bisnis juga dari nol. Simple banget, mulai aja dulu. Lu bootstrapping nggak apa-apa. Bootstrapping aja bagi yang nggak tahu, mulai dulu. modal sendiri aja. Modal sendiri dulu. Banyak di luar sana yang modalnya 1 juta 2 juta tapi mereka bisa bikin bisnis Bahkan ada kecil-kecilan. yang modal kan juga ada bahkan. Iya, ada yang bisnis nggak nggak modal pakai modal ada. juga ada gitu. Terus ya penting halal lah pokoknya itu bisnisnya, yang penting halal, nggak aneh-aneh. Terus yang penting lo nggak usah semua by teori. Itu Tapi action gitu. Iya, action aja dulu. Karena menurut gua nggak semua yang by teori itu akan berjalan sesuai teori yang ada gitu. Karena yang udah gua temuin di lapangan itu beda banget sama yang teori. Mungkin lo ambil dikit kutip gak apa-apa lah. Tapi kalau untuk overall kayak menurut gua nggak usah. Itu lo akan saklek di teori itu, dan gue pernah nyoba, it doesn't work gitu. Jadi ya udah. Jangan sih menurut gua. Iya. Gitu. Come on action. Oke, terima kasih Kak Adila, Kak Tias, luar Yes. biasa banget kakak beradik ini. Iya. Dan kita ini di cafe temennya Kak Adila, ini luar biasa banget. Dan ini yang tadi gua bilang, sebisa podcast itu, wow, studionya banyak. Di mana-mana Pindah-pindah ya. ya. Di mana-mana. Alias nggak punya sendiri. Insya Allah ke depannya punya sendiri lah, Amin. bisa Tapi memang lah. kita paling beda banget sih, setiap nonton itu kan sobat bisa. Wah, studionya keren banget gitu. Di mana nih? Ya iya, Di studio. bawah pohon. Kita di bawah pohon. Punya banyak tempat podcast gitu. Oke, terima kasih sobat bisa sudah menonton ini kurang lebih 30 menit, dan
Masya Allah luar biasa banget ya, Kak beradik ini menginspirasi ya. Ya semoga sobat bisa yang kakak beradik juga bisa memulai dari kekeluargaan yang ada di rumah, tiba-tiba menghasilkan cuan untuk memulai bisnis. Iya, Yang betul. penting jangan banyak teori, niat, terus konsisten, Berani. action, berani juga. Wow, luar biasa. Terima kasih Kak. Iya, terima kasih juga Terima ya. kasih. Sukses Bisa. project. Bye-bye. Bye-bye. Sampai ketemu di podcast berikutnya dan nantikan ada bintang tamu yang menginspirasi lainnya. Thank you. Dadah.